Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarlin Mariana dengan NIM 210504023, mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madinah Al Haji. Di video kali ini untuk memenuhi mata kuliah hukum dagang, saya akan menjelaskan mengenai hukum jaminan fidusia, dan dosen pengampu pada mata kuliah hukum dagang ini adalah Ibu Marniarani SHMH. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi kita, dan apa saja yang kita bahas. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik jaminan fidusia, kemudian ada subjek dan objek fidusia, dan ada pembebanan dan pendaftaran fidusia, dan ada asas jaminan fidusia, dan yang kelima adalah hapusnya jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia, dan yang terakhir adalah kasus yang akan kita bahas sebagai contoh, yaitu kasus pengadilan jaminan fidusia. Yang pertama adalah pengertian jaminan fidusia. Marhainis dalam bukunya Jaminan Fidusia mengistilahkan perjanjian atas kepercayaan. Fiduciary Agendom Overdraft atau FIO yang juga disebut dengan istilah penyerahan hak milik atas kepercayaan. Yang istilah tersebut di atas pengertian mengenai jaminan fidusia Marhainis seolah-olah pihak si berutang menyerahkan barang jaminan itu kepada si berpiutang, dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh si berpiutang. Maka oleh si berpiutang barang itu diserahkan kembali kepada si berutang, sehingga hal ini yang menimbulkan pengertian fiduciary agendom overdraft atau penyerahan hak milik atas kepercayaan. Selanjutnya, pengaturan jaminan fidusia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai bangunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan dan diutamakan kepada penerima fidusia sebagai kreditur lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik jaminan fidusia. Yang pertama, ia bersifat aksesorir, kemudian mengikuti benda jaminan. Yang ketiga adalah haknya didahulukan, kemudian menjamin utang yang telah ada atau yang akan ada, kemudian dapat menjamin lebih dari satu utang, kemudian memiliki kekuatan eksekutorial, dan yang selanjutnya adalah memiliki sifat spesialitas dan publisitas, kemudian ada hak untuk melunasi hutang, dan karakteristik yang terakhir adalah meliputi hasil dari objek jaminan dan klaim asuransi. Selanjutnya, subjek dan objek fidusia. Subjek jaminan fidusia yaitu yang pertama terdapat pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya, yang kedua itu terdapat pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Selanjutnya ada objek jaminan fidusia. Pada pasal 1 poin 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Itulah yang dinamakan dengan objek jaminan fidusia. Selanjutnya, pembebanan dan juga pendaftaran fidusia. Pembebanan jaminan fidusia ini diatur di dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran benda jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia ayat 1 menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi atas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Dan selanjutnya adalah asas-asas hukum jaminan fidusia. Yang pertama adalah kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan. Kemudian jaminan fidusia ini tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Selanjutnya, jaminan fidusia ini merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut sebagai asas asesoritas. Kemudian yang keempat, jaminan fidusia ini dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Dan kemudian jaminan fidusia ini akan dibebankan pada benda yang akan ada.
Kemudian jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan ataupun rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Kemudian, jaminan fidusia ini berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Selanjutnya, pemberi jaminan fidusia ini harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Yang kesembilan, bahwa jaminan fidusia itu harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, benda yang dijadikan objek jaminan fidusia ini tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Dan yang ke-11, jaminan fidusia ini memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian. Selanjutnya, pemberi jaminan fidusia ini yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikat baik. Yang terakhir adalah jaminan fidusia mudah dieksekusi. Jadi asas-asas hukum jaminan fidusia ini ada 13 poin. Dan selanjutnya, hapusnya jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini hapus dan dicoret dari buku pendaftaran fidusia karena hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, adanya pelepasan hak oleh penerima fidusia atau barang musnah, dan selanjutnya pencoretan dilakukan oleh pencatatan buku daftar fidusia berdasarkan laporan hapusnya fidusia. Selanjutnya adalah pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila terjadi wan prestasi. Ini penerima jaminan fidusia itu melelang barang yang merupakan jaminan fidusia dan juga menjual di bawah tangan yang hasilnya dipakai untuk melunasi utang pemberi jaminan fidusia tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada contoh dari kasus jaminan fidusia ini. Ini saya mengambil contoh dari putusan nomor 122 garing titik sus garing 2016 garing PN Tanjung Pinang. Dalam kasus ini menyatakan bahwa terdakwa Tri Wahyuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dan sebagaimana terdakwa Tri Wahyuni ini melanggar peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jadi kronologinya adalah pada mulanya terdakwa Tri Wahyuni ini mengajukan permohonan kredit dengan pihak Bank Kreditan Rakyat atau BPR ke Peribintan dalam bentuk pinjaman berjangka untuk tujuan penggunaan kredit pemilik mobil atau KPM dengan melampirkan persyaratan yang diminta oleh pihak BPR. Dan akhirnya permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak BPR ke Peribintan. Dan selanjutnya terdakwa Tri Wahyuni ini menandatangani dokumen berupa surat perjanjian kredit dengan Riau Rismantono, bertindak untuk atas nama PT BPR ke Peribintan, surat jaminan fidusia, aplikasi permohonan kredit, data fasilitas kredit baru atau pembelian, penilaian kredit scoring, memo persetujuan kredit, permohonan pencarian kredit, surat pernyataan, dan juga kuasa. Kemudian, di dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh terdakwa Tri Wahyuni dengan Riau Rismantoro ini bertindak untuk atas nama pihak BPR Peribintan menjelaskan pinjaman kredit tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa Tri Wahyuni menandatangani perjanjian kredit dengan Riau Rismantoro, dalam hal kredit kepemilikan satu, baik kendaraan bermotor berupa mobil, lalu mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa Tri Wahyuni. Selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang oleh terdakwa Tri Wahyuni. Dan selanjutnya pihak BPR yang diwakili oleh Riau Rismantoro bertindak untuk atas nama PT Bank Pengkreditan Rakyat ke Peribintan membuatkan surat jaminan fidusia ditandatangani oleh terdakwa Tri Wahyuni selaku debitur yang diberi oleh notaris Krisanti Pintaria SH dan didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Kemenkumham Kanwil Kepulauan Riau pemberi fidusia adalah terdakwa Tri Wahyuni dan penerima fidusia Riau Rismantoro bertindak untuk atas nama PT Bank Kreditan Rakyat ke Peribintan. Adapun yang menjadi jaminan objek fidusia yaitu adalah satu unit kendaraan bermotor berupa mobil. Dan selanjutnya kita membahas, masih kronologi. Selanjutnya kronologinya adalah selanjutnya memasuki angsuran ke-8, terdakwa Tri Wahyuni tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran atas kredit mobil setiap bulan. Yang akhirnya memasuki angsuran ke-10, terdakwa Tri Wahyuni sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sampai dengan sekarang.
Atas tunggakan tersebut, pihak kreditor Bank BPR Kepri Bintan sesuai dengan kewajibannya memberikan surat peringatan. Selanjutnya, pihak Bank Pendamping Rakyat Kepri Bintan mau melakukan upaya penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang berupa satu unit kendaraan bermotor itu atau yang dalam hal ini adalah mobil. Ternyata mobil tersebut yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak berada pada penguasaan terdakwa Triwahyuni, dan oleh karena mobil tersebut telah disewakan atau direntalkan oleh suami terdakwa kepada pihak ketiga yaitu Ujang dengan biaya sewa dan tidak kembali mobil tersebut tanpa tujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau pihak BPR Kepri Bintan. Dan perbuatan terdakwa ini sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana pada pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, putusan pengadilannya adalah menyatakan terdakwa Triwahyuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Triwahyuni dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan denda sebesar 10 juta rupiah. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai jaminan fidusia. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.